الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. Hadirin Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan berbagai nikmat iman, Islam, ihsan, sehat dan panjang umur, sehingga dengan semua nikmat itu alhamdulillah kita mampu melangkahkan kaki kita menuju Masjid Nurul Huda untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan kepada seluruh pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Lewat khutbah yang singkat ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan khatib berpesan kepada hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dengan sebenar-benarnya, agar kita semua menjadi hamba Allah yang selamat dalam kehidupan dunia dan berbahagia dalam kehidupan akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di tahun baru Hijriah ini Allah jadikan kita semua menjadi hamba Allah yang semakin pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita semua menjadi hamba Allah yang semakin banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi hamba Allah yang meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah doa yang biasa dibacakan wa awliyaihi wa junudihi wa la'auna ala hadihi an-nafsil ammarati bis-su'i wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Kalau kita telaah doa yang biasa dibaca oleh umat Islam di awal tahun baru ini, maka kita akan menemukan 3 inti permintaan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudi. Nas'alukal ismata, kami mohon kepadamu ya Allah penjagaan
minasyaitani, dari godaan syaitan, wa awliyaihi, dan godaan pemimpin-pemimpin syaitan, wa junudihi, dan bala tentara syaitan. Ini adalah kita mohon kepada Allah menjaga kita semuanya, menolong kita semuanya dari segala macam bentuk godaan syaitan, dari godaan bibir syaitan, dan dari godaan bala tentara syaitan. Kenapa? Karena Allah SWT menjelaskan Quran surat Fatir ayat 6 karena sesungguhnya itu lakum bagi kalian adu, fattakhiduhu aduwan, maka anggaplah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam Al-Quran juga surat Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alam ahad ilaikum, bukankah telah aku perintahkan kepadamu alla ta'budu syaitan, supaya kalian jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ada musuh kita yang akan terus menggoda kita dan akan berusaha memalingkan kita dari jalan Allah yang lurus, dan musuh itu adalah syaitan. Kalau kita lihat dari akar katanya, syaitan itu berasal dari kata syaitana. Syaitana itu makna yang pertama adalah jauh dari kebaikan. Jadi ketika dia yang di dalam mengaruhi kehidupan dunia, hidupnya dari kebaikan, kita orang syaitan. Kemudian makna syaitan yang kedua adalah jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau kita mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti tipu daya syaitan, maka kita semua akan menjadi hamba Allah yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang jauh dari kasih sayang Allah, maka akan menjadi orang yang rugi di dunia dan akan menjadi orang yang celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma ba'idna. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, di awal tahun baru kemarin kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala macam tipu daya syaitan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita semua mampu mengatasi tipu daya syaitan. Sejak zaman nenek moyang syaitan, iblis laknatullah telah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dikarenakan engkau telah menjadikan aku sebagai makhluk yang terkutuk, kata iblis, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh akan aku belokkan manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan goda manusia dari arah depan. Wa min khalfihim, akan aku goda manusia dari arah belakang. Wa an aymanihim, dan akan aku goda manusia dari arah sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan akan aku goda manusia dari arah sebelah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kalau aku sudah menggoda mereka, maka sedikit orang yang akan bersyukur kepadamu. Itu janji iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji itu terus dilaksanakan oleh anak keturunan iblis sampai dengan sekarang, yang intinya adalah ingin membelokkan kita semua anak keturunan Nabi Adam alaihi salam dari jalan Allah yang lurus. Sehingga kemudian digoda dari arah depan, dibikin manusia tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Kemudian digoda dari arah belakang, dibikin manusia cinta dengan kehidupan dunia sehingga lupa dengan kehidupan akhirat.
digoda manusia dari arah sebelah kanan ketika manusia mau melakukan ketaatan kepada Allah, tapi dibumbui oleh iblis sehingga tidak ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bercampur di dalamnya sum'ah, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin mendapatkan kemasyhuran, ingin mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka tipu daya iblis agar ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dari arah sebelah kanan kita mampu mengatasinya, iblis menggoda dari arah sebelah kiri dengan dibikin indah berbagai macam bentuk kemaksiatan, perbuatan dosa, sehingga banyak di antara umat Nabi Muhammad SAW yang tertipu oleh godaan iblis dan syaitan, tetapi tidak merasa dirinya tertipu oleh godaan iblis dan syaitan. Karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus menjaga kita dan kita mampu menghadapi tipu daya iblis dan syaitan, laknatullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis menyampaikan itu kepada Allah, malaikat menangis. Kemudian malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, baginda Nabi Adam alaihi salam yang seorang nabi dan rasul saja tidak mampu menghadapi tipu daya iblis, laknatullah. Bagaimana dengan anak keturunannya? Sementara mereka berjanji akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gak usah khawatir. Ada dua arah yang iblis tidak menggoda manusia. Yang pertama adalah dari arah bawah dan yang kedua adalah dari arah atas. Apa maknanya? Dari arah bawah ketika manusia masih mau bersujud kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan jaga manusia itu dari segala macam tipu daya iblis. Dan dari atas Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada malaikat, sekiranya anak keturunan Adam masih mau berdoa memohon pertolongan kepadaku, maka pasti akan aku tolong mereka semuanya dari segala macam tipu daya iblis. Makanya kemudian iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mampu menggoda semua keturunan anak Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya mari kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melawan tipu daya iblis. Tiada lain caranya adalah dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, zikrullah hisnun minasyaitan. Zikir kepada Allah merupakan benteng dari segala macam bentuk godaan syaitan. Perbanyak zikir kita, maka pasti kita akan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa inti doa yang kedua yang kita mohonkan kepada Allah? Wala'auna ala hadhihi nafsil ammarati bis-su'i. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, sehingga kami mampu mengatasi tipu daya hawa nafsu yang selalu mendorong kepada manusia, menyuruh kepada manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan salah. Di dalam diri manusia ada hawa nafsu, ada berbagai macam keinginan diri. Baik hawa nafsu, keinginan terhadap harta, keinginan terhadap tahta, keinginan kepada kedudukan, keinginan kepada lain jenis. Itu semua dititipkan oleh Allah di dalam hati semua manusia. Tetapi tugas kita adalah mengendalikan hawa nafsu itu, sehingga nafsunya cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Dan kalau nafsu kita sudah cenderung kepada kebaikan, mendorong untuk melakukan perbuatan yang baik, maka nafsu itu yang dominan dalam diri kita adalah nafsul mutmainnah. Kalau sudah nafsul mutmainnah yang dominan, maka jiwanya akan tenang, ibadahnya akan bagus, menjalankan perintah Allah dengan baik, dan yang dilarang oleh Allah ditinggalkan dengan sebenar-benarnya. Tetapi kalau yang dominan di dalam diri hati kita adalah nafsul amarah,
maka perilakunya akan menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Muncul sifat sombong di dalam dirinya, muncul sifat ujub di dalam dirinya, muncul yang namanya sifat bodoh di dalam dirinya, kemudian muncul senangnya memperturutkan keinginan hawa nafsu, hidupnya bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, rakus, tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, yang intinya semua nafsu amarah itu menyuruh kepada kita semua agar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karenanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar kita terus berjuang melawan hawa nafsu. Ketika baginda Nabi Muhammad baru kembali dari perang Badar, di mana umat Islam cuma 315 orang. Dalam riwayat yang lain dikatakan umat Islam cuma 313 orang melawan ribuan kaum kafir, tetapi dengan pertolongan Allah dimenangkan pertempuran itu oleh umat Islam. Dan ketika telah kembali, apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari perang kecil menuju kepada perang besar. Apa perang besar yang akan dihadapi itu? Adalah jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mendidik nafsul amarah yang ada pada diri kita, sehingga yang dominan dalam diri kita adalah nafsul mutmainnah. Kalau ini yang dominan, maka insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Dan yang terakhir inti permohonan doanya adalah wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, sehingga aku bisa menyibukkan diriku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada-Mu, wahai Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga kita mampu melakukan banyak amal soleh di sisa umur kita. Karena dengan amal soleh yang kita laksanakan, harapannya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat dari Allah kita dapatkan, maka kita pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari doa awal tahun yang biasa dibaca oleh umat Islam. Mudah-mudahan permohonan kita yang telah kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru Hijriah ini Allah jadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.